Oke, kita mulai kembali lagi awal seperti yang pertama tadi kita lakukan. Yang pertama itu kita cari di mana program studi tempatnya kita mengajar yang memiliki yang ada FPS-nya. Terus kita pilih, ya, kita pilih. Tuh. Kemudian lihat di paling bawah ada Add New Course. Add New Course kita pilih, kita klik. Lalu kemudian di sini ada course full name, ya. Course full name itu mata kuliah yang kita bawakan, materi yang kita bawakan yang untuk di program studi itu. Anggaplah ini pengetahuan informasi, saya contohkan. Kemudian course source name itu adalah singkatan dari mata kuliahnya. Kalau saya PTI. Kemudian course kategori itu di mana prodinya tadi. Kemudian show visibility itu kita kasih show. Nah, kemudian ada course start date, itu course start date itu tanggal mulainya perkuliahan. Ini anggaplah kita mulai tanggal 25, kemudian di September 2022. Nah, itu semester ganjil, ya. Semester ganjil. Nanti semester genap lagi dimulai di bulan Maret sampai September lagi. Oke. Nah, jadi nanti usahakan nanti bisa kita sampaikan ke prodi, kita tanya prodita untuk mengenai kapan mulai perkuliahan dan kapan berakhir perkuliahan. Gitu. Kemudian course end date itu akhir dari perkuliahan itu tanggal 20 Januari. Februari, ya? Februari selesai perkuliahan. Februari, Pak. Ya? Februari. Januari 2023. Oke. Setelah itu ini jamnya kita kosongkan. Nah, di sini Bu ada course ID. Course ID itu adalah kode mata kuliah. Nah, kode mata kuliah. Jadi kita buka FPS, kita masukkan kode mata kuliahnya. Ya, nah, di sini kita buatkan deskripsi mata kuliah. Nah, apa deskripsi mata kuliah? Buka DPS, ambil copy. Setelah itu di sini ada course image, ya, yang tadi saya bilang sampul dari mata kuliahnya kita supaya cantik-cantik dilihat. Kemudian file yang boleh diupload itu berupa GIF boleh, JPEG boleh, kemudian PNG juga boleh. Kemudian ada course format. Nah, di course format ini ada topik format yang kita gunakan, ya. Kalau ada juga single activity format itu berarti satu topik yang muncul, cuma satu pertemuan yang muncul. Kalau topik format semuanya ke 16. Nah, boleh juga kalau kita mau pakai weekly, bisa aja kita coba-coba nanti. Gitu. Kalau mau pakai weekly itu seperti apa, mau pakai topik seperti apa. Gitu. Tapi kalau saya biasanya saya pakai topik, jadi satu sekaligus. Kemudian kita pakai lagi, ada lagi number of session. Number of session ini maksudnya berapa kali pertemuan dalam satu semester. Nah, kalau kita single, ya, teaching itu 16. Kalau teaching berarti, kalau 2 teaching berarti 8. Gitu. Kalau 3 ya terserah kita nanti bagi berapa. Kemudian di sini ada hidden session, ya. Hidden session also in platform, ya. Dan kemudian course layout, ya. Soal session one page atau soal session per page. Jadi mungkin kalau dia ini soal muncul semua tapi di satu halaman nih. Terus one session itu di satu per halaman.
per page ya, 1 sesi per halaman. Kemudian di file and upload ya. Kalau di referensi ini biarkan saja begini ya, nggak usah diubah. Nah, di file and upload itu kita masukkan batas 5 MB saja supaya tidak terlalu besar. Nih, kalau 5 MB sudah lumayan itu. Untuk file video, kemudian file gambar mungkin yang besar itu, kalau kayak video mungkin linknya yang dikirim, suruh upload dulu di YouTube, baru dikirim linknya masuk ke dalam untuk soal tugasnya. Kemudian selanjutnya, oke, sudah tidak ada, kita save and return, boleh save and display juga boleh. Tuh, ya. Oke. Nah, di sini sudah muncul mata kuliahnya. Di sini sudah ada yang tadi ada suatu video tadi announce-nya ya. Nah, ini absen presensi di sini supaya lebih enak, jadi langsung muncul dilihat mahasiswa presensi ataukah ini daftar hadir. Nanti tinggal kita upload. Kalau dia di daftar hadir berarti daftar A. Klik ini attendance nanti. Nah, lihat mungkin nanti di videonya, karena kalau saya jelaskan lagi ini nanti panjang sekali. Jadi, nah, lihat di videonya. Kemudian setelah itu, nah, di-upload materi dan tugas dan quiz. Pertama di topik. Tapi kan biasa nanti itu kita lihat juga, biasa kalau dia turun editing itu tidak bisa kita edit untuk itu. Jadi kita harus kasih on dulu editingnya supaya bisa diedit. Turun on. Nah, lalu di topik kita klik. Nah, ini anggaplah kontrak kuliah. Kontrak kuliah ini ya, kita masukkan filenya ataukah deskripsi saja boleh. Anggaplah kayak begini. Kehadiran luas. Kita harus show display and session course ya. Nah, kemudian ada file. Nah, kalau file juga boleh kita upload juga masuk filenya supaya maksudnya kita tidak menerangkan lagi bahwa di kehadiran itu yang 20% itu apa seperti itu. Terus tugas-tugas yang 30% itu apa, itu enggak menjelaskan mikir. Ya, langsung bisa kita upload filenya boleh enggak. Ganggu biar begitu, karena kan ini hanya kontrak kuliah dan lalu kita save display. Ini sudah muncul. Itu muncul. Kehadiran 20, tugas, materi, latihan 30, UTS 20. Nah, kemudian juga kalau kita mau masukkan tugas lagi, nah untuk memasukkan tugas, ya anggaplah ini sudah masuk materi lah di sini ya, saya buat di sini, saya terpisah materi 1, ya. 1. Saya mau kasih masukkan dulu materi dulu, ya.
masukkan dulu materi, saya masuk file pertama, kemudian silakan dibaca dan display. Kemudian jadi ingat ya, selalu di display, di checklist ini displaynya, supaya apa yang kita ketik itu juga yang muncul nantinya. Tuh. Kemudian select file, ini sudah ada. Ya. Kemudian set display, boleh set contour. Ini sudah ada materi, kita perhatikan Ibu. Nah, sudah ada materi di sini satu. Sekarang saya mau kasih masuk lagi tugas. Nah, saya masuk assignment. Tugas satu. Tugas satu. Tugas satu. Tugas satu. Kemudian deskripsinya. Buku dan dijawab sesuai kemampuan teman. Kita display lagi checklist. Nah, tugasnya ini Bu, kalau dia berupa file boleh, kalau dia tidak berupa file juga ini silahkan diketik di sini di deskripsinya soalnya. Kalau saya sih daripada capek tidak mengerti, nah ini sudah ada, makanya saya upload saja langsung, saya ambil dari sini. Ini tugas. Nah, saya upload. Dari tugasnya. Setelah itu, kalau sudah masuk filenya, sudah ada nama tugasnya. Nah, sekarang kita menentukan waktunya, batas yang diberikan ke mahasiswanya. Contoh di allow submission form itu kita ambil karena perkuliahan mulai di tanggal 25 ya. Anggaplah kita sudah mulai tanggal 27. Di bulan September tahun 2020. Terus batas waktu yang diberikan sampai tanggal 31 di bulan September tahun 2022. Jadi usahakan Ki sesuai ini, jangan sampai kita rubah di sini tahun 2023 nanti tidak muncul itu tugas tak. Ya, ataukah mulai perkuliahan di 2023 ya, ataukah kita taruh di sini batas waktu pengumpulan kasih sampai tahun 2023 ketahuan mahasiswa ya, satu semester itu. Perhatikan Ki. Nah, kalau cut off date itu batas mereka tidak bisa di mengupload lagi, itu aslinya terkunci itu ya. Ya bagus juga begitu sebenarnya, tepat waktu, jadi lewat dari itu nggak boleh gitu, ya. Nah, tapi kalau saya biasanya masih ya kesan keringanan mahasiswa, jadi mereka tetap bisa mengumpul batas tanggal 28 September. Kemudian batas pengumpulannya yang terlambat itu bisa sampai tanggal 5 Oktober 2020.
Tidak, tugas dirimu, tugas. Ya, bukan materi. Kalau materi itu sepanjang sampai selesai tadi yang di awal tadi itu mulai dari tanggal berapa kita mulai perkuliahan, tanggal 25 tadi 25 September sampai di Januari tanggal 20 itu. Kalau materi itu. Ya, tetapi kalau soalnya bisa juga materi juga bisa kita taruhkan batas waktu juga sampai kapan. Ya, boleh juga. Nah, tapi kan rata-rata selalu tak kalau materi nggak masalah nih. Supaya bisa melihat terus mahasiswa ya biasa itu tugas. Ada batas waktu pengumpulannya. Nah, ini batas waktu pengumpulannya. Jadi dia lewat tanggal jadi mereka kerja tugas itu dari tanggal 27 sampai tanggal 20, tanggal 30 gitu. Tetapi batas waktu yang diberikan itu sampai tanggal 30. Kalau dia lewat dari tanggal 30 untuk mengupload tugas masih bisa. Hanya ada namanya terlambat. Ada keterangannya di situ terlambat kalau dia sudah lewat dari tanggal yang ditentukan. Ya, ini nih deadline waktu nih, ini, Bu. Ya, ini bisa diatur waktunya juga jamnya sampai jam berapa itu. Nah, kemudian ada filenya ini. Nah, kemudian choose file apa? Anggaplah kalau saya ini karena ini saya ambil file PDF. Dan saya ambil PDF saja. Kemudian poinnya, grade-nya, poinnya ya saya kasih maksimum 100. Nah, kemudian saya save and return course boleh, save and display juga boleh. Ini sudah ada materi, sudah ada tugas. Nah, di pertemuan kedua lagi, ketiga lagi, kita buat lagi begitu, Bu. Seterusnya. Buat bikin lagi nih. Materi 2. Terus masukin lagi materi tak lagi. Jadi hampir sama aja dengan apa namanya, hampir sama aja dengan yang pertama tadi. Hanya bedanya nanti apakah tugas-tugas yang kita berikan display, kemudian materi selanjutnya. Kita tidak ada nih. Jadi tinggal kita mami lagi nanti. Apalagi kita mau kasih masuk dalam situ, apakah kuis kah, ataukah tugas kita kasih masuk. Ya, begini semua sampai terakhir. Mungkin di pertemuan 8 enggak, karena itu UTS. Jadi pertemuan 8 ini kita bisa klik sini UTS. Di pertemuan 16 bisa kita taruh UAS. Boleh juga kalau ini kayak saya kan, kalau saya di materi itu paling sampai di materi 7. 8 itu sudah UTS, 9, 10 sampai 16 itu tidak ada nih materi saya praktik nih terus. Nah, bisa kasih masuk mikir di sini. Kalau di sini 10, saya di sini tugas. Jadi tugas semua nih. Tugasnya itu anggap saya suruh bikin video, saya suruh buat ini. Ya kasih sesuaikan mikir dengan apa namanya RPS tak. Ya, betul. Jadi kita buat cuma 8 kali pertemuan, jadi 7 kali lah, 7 kali kan 8 ini. 8 ini. Ya, Assalamualaikum. Ya. Iya, ada memo dari tadi pagi awalnya. Sementara masih. Iya, iya. Oh iya, Bu. Iya, 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 iya.
Iya, Bu, iya. Iya. Iya, iya. Iya, iya, Bu, iya, 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 iya. Iya. Ya, jadi seperti itu ibu-ibu yang ada di Zoom. Jadi silakan kita pelajari materi-materinya. Nah, nanti yang perlu kita perhatikan itu yang tadi, yang itu yang saya sampaikan ini. Ini yang isinya yang apa namanya? Yang di add activity sama resource-nya ini, mulai dari assignment, attendance, book, chat. Nah, itu yang kita pelajari, kita baca-baca, cari mungkin di Google atau di YouTube itu ada di pembelajarannya, ada di metode-metodenya. Bisa kita lihat langsung. Maaf Pak, suara tak tidak terdengar. Ya, oke. Ibu-ibu yang di Zoom, nanti saya kirimkan ke apa namanya eh, link dari video untuk yang ini. Kebetulan ada saya rekamnya juga ini. Kemudian termasuk video